Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Akibat menurunnya omset penjualan, setiap minggu, satu persatu karyawan Aldi dan Nia dikeluarkan. Ada uang nggak, Bun? Ya Allah ya, uang kita tuh tinggal dikit. Mau beli apa lagi sih? Nggak banyak kok, Bun. Ayah cuma butuh kendil, Bun. Ini ya kendilnya, udah Bunda beliin. Itu bambu buat apaan ya? Oh ini, nanti Bunda juga bakalan tahu. Kita buka sama-sama aja di kamar. Pada tahun 2018, Aldi, seorang kepala keluarga yang bekerja di perusahaan swasta di Jakarta. Namun setelah berjalan 3 bulan bekerja di perusahaan tersebut, ia tak menyangka jika dirinya harus terkena PHK dikarenakan masa kontrak kerjanya telah habis. Ya, pulang-pulang kok mukanya lemes banget. Ada apa ya? Anu, Bun, ayah baru saja kena PHK, Bun. Loh, kok bisa ya? Emang ayah ngelakuin kesalahan sampai di PHK segala? Enggak, Bun. Ya emang kontrak kerja ayah aja yang udah habis. Udah nggak diperpanjang lagi sama perusahaan. Ya udah nggak apa-apa ya. Semoga aja nanti dapat kerjaan yang lebih baik. Iya, Bun. Mending sekarang ayah mandi dulu aja, biar seger. Enggak, Bun. Nanti aja. Ayah mau nyantai dulu di depan teras. Tak terasa, hari sudah mulai gelap. Namun Aldi sejak tadi hanya melamun memikirkan masa depan keluarganya. Ya, kenapa ya? Kok dari tadi bengong aja? Kayak orang banyak pikiran. Iya, Bun. Ayah takut nggak punya uang, Bun. Takut nggak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga kita. Udah ya, nggak usah dipikirin. Malah bikin stres nanti. Kalau rezeki mah ntar ada aja ya. Sekarang ayah mandi aja dulu. Udah mau isak loh ini. Iya ya, Bun. Nggak kerasa udah mau isa aja. Perasaan baru duduk sebentar deh. Kalau gitu, ayah tak mandi dulu, Bun. Bun, ayah mau ngomong bentar, Bun. Iya ya, mau ngomong masalah apa ya? Gini, Bun. Tadi pas mandi, ayah dapat ide, Bun. Gimana kalau kita bikin usaha, Bun? Usaha apa emangnya ya? Ya, usaha kecil-kecilan, Bun. Kayak jualan keripik. Yang penting kita ada pemasukan aja dulu, Bun, tiap hari. Nanti Bunda yang bikin keripiknya, terus ayah yang masarin ke toko-toko. Emang mau bikin keripik apa ya? Kita jual aja keripik hasil pribumi, Bun. Keripik pribumi? Yang kayak gimana tuh ya? Ya, seperti pisang, tales, ubi-ubian gitu, Bun. Gimana? Bunda sih setuju-setuju aja ya. Yang penting bisa nyukupi keluarga kita. Tapi kira-kira butuh modal berapa ya? Paling 4 jutaan, Bun, buat beli minyak dan bahan-bahan baku lainnya. Kalau sekarang Bunda belum ada uang segitu ya? Ya udah, nggak apa-apa. Besok ayah coba usahain buat pinjem modal ke saudara, Bun. Oh iya ya. Singkat cerita, setelah mendapatkan pinjaman modal, Aldi dan Nia pergi ke pasar untuk membeli bahan baku yang diperlukan. Mereka lalu memulai membuat keripik dan memasarkan produk mereka ke toko-toko. 2 bulan berjalan, usaha mereka terus berkembang dan omset mereka juga meningkat. Ya, gimana kalau kita mulai pakai karyawan? Nanti ada yang goreng keripik sendiri, sama yang kirim-kirim ke toko juga sendiri. Ya nggak apa-apa, Bun. Tapi nanti gimana kalau omset kita nggak cukup buat gaji karyawan, Bun? Insya Allah dengan omset kita yang sekarang, kalau dihitung-hitung buat kebutuhan pokok ada, terus cicilan-cicilan juga ada. Ya masih cukup lah ya kalau buat gaji karyawan. Kalau gitu terserah Bunda aja. Kan yang ngatur bisnis ini semuanya Bunda. Terus rekrut karyawannya gimana, Bun? Rencananya sih Bunda mau ngambil karyawan dari tetangga-tetangga aja ya. Ya biar lebih terpercaya gitu. Oh ya udah, ayah ikut rencana Bunda aja. Seiring bertambahnya karyawan, hari demi hari, usaha keripik Aldi dan Nia semakin maju. Bahkan Aldi dan Nia mampu membeli mobil dan tanah dari hasil jualan keripik tersebut. Namun sejak virus COVID melanda, semuanya berubah.
Yah, ini gimana solusinya? Pendapatan keripik kita makin kesini makin turun sejak adanya COVID. Buat bayarin gaji karyawan aja nggak cukup. Ya mau gimana lagi Bun, bukan cuma kita aja yang kena dampaknya. Toko-toko yang lain juga satu persatu mulai tutup. Mungkin jalan satu-satunya ya kita harus ngurangin karyawan Bun. Tapi Bunda rada gak tega ya mau mencatin karyawan. Ya kasihan aja, soalnya mereka nggak punya kerjaan lain. Ya sama Bun, cuma masalahnya kalau kita nggak ngurangin karyawan, bisnis kita yang bakalan bangkrut Bun. Akibat menurunnya omset penjualan, setiap minggu satu persatu karyawan Aldi dan Nia dikeluarkan. Karena tak ingin usahanya gulung tikar, mereka kemudian menjual aset yang berupa tanah untuk menopang biaya operasional. Namun upaya Aldi dan Nia tersebut tak membuahkan hasil. Aku udah pusing ya mikirin usaha ini. Jualan kita gini-gini aja, gak ada perkembangan. Biasanya sehari keripik udah habis, sekarang selalu sisa. Gimana ini ya? Masa kita harus kurangin karyawan lagi? Sedangkan karyawan kita sekarang sisa 2. Ya udah terserah Bunda aja lah. Gimana baiknya Bun? Ayah ngikut aja apa kata Bunda. Bu, sebelumnya minta maaf ya. Saya dengan berat hati harus mengatakan ini. Kalau mulai besok, Ibu berhenti bekerja dulu ya. Waduh, jangan pecat saya, Non. Saya mohon, saya nggak punya pekerjaan lain, Non, buat ngidupin keluarga saya. Maaf banget Bu, kami juga terpaksa ngelakuin ini. Karena semenjak COVID, penjualan keripik terus menurun Bu. Ya sudah, kalau nggak bisa kerja bikin keripik, saya kerja di rumah ini juga nggak apa-apa, Non, sebagai pembantu. Tetap nggak bisa Bu, jujur saja Bu. Kami udah nggak ada uang lagi buat menggaji karyawan. Jadi sekali lagi mohon maaf banget Bu. Sejak saat itu, Aldi dan Nia sudah tak memiliki karyawan lagi, sehingga mau tak mau mereka menjalankan usaha keripik tersebut berdua. Namun tetap saja, semakin hari penjualan keripik mereka terus menurun. Sampai-sampai mereka harus menjual mobil untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari. Gimana ya jualan hari ini? Maaf Bun, keripik hari ini nggak habis. Masih sisa 20 renteng. Soalnya toko-toko juga pada tutup. Jalanan pun juga sepi. Iya nggak apa-apa ya, Bunda juga ngerti kok. Kita minta petunjuk aja sama Allah supaya ditunjukkan jalannya. Iya Bun, semoga kita dapat rezeki lagi Bun. Keesokan harinya, Aldi kembali memasarkan sisa keripik kemarin ke toko-toko. Namun tak ada satupun keripik yang terjual. Keripik hari ini kejual berapa ya? Ah udahlah Bun, kita berhenti aja jualan keripiknya. Ayah capek Bun, jualan cuma 20 bungkus saja, kesana kemari nggak ada yang laku. Ya udah, kalau memang keputusan ayah kayak gitu, nggak apa-apa. Untuk sementara waktu kita gulung tikar aja dulu sampai wabah COVID ini selesai. Semenjak usahanya bangkrut, setiap hari Aldi sering menghabiskan waktu untuk memancing, dan setiap sore ia membawa ikan hasil tangkapannya untuk dimakan. Namun di lain hari, Aldi pulang lebih awal tanpa membawa ikan. Loh, tumben ya pulang cepet. Biasanya asar baru pulang. Terus ikannya mana ya? Iya Bun, ayah sengaja pulang cepet karena ada urusan. Emang urusan apa ya? Udah jangan dibahas Bun, nanti Bunda malah makin emosi. Oh iya Bun, dana bantuan dari pemerintah bulan ini masih ada nggak Bun? Masih ada kok ya, sisa 900.000. Emangnya kenapa ya? Anu Bun, ayah mau pinjem uangnya dulu Bun, ada keperluan. Emang uangnya mau buat beli apa ya? Beli pancingan? Bukan Bun. Terus buat apa dong? Bunda jangan marah dulu ya, intinya uang itu bukan buat macem-macem kok Bun. Ya sudah kalau memang gitu, ini uangnya ya. Makasih Bun, ayah pergi dulu ya. Saat itu juga, Aldi pergi meninggalkan rumah selama 2 hari. Tepat di hari Selasa Kliwon, Aldi baru pulang ke rumah. Dari mana aja ya? 2 hari kok baru pulang? Udah jangan banyak tanya Bun, ada uang nggak Bun? Ya Allah ya, uang kita tuh tinggal dikit. Mau beli apa lagi sih? Nggak banyak kok Bun, ayah cuma butuh kendil Bun. Kendil? Buat apaan ya? Udah, nanti Bunda juga bakalan tahu uangnya ada nggak Bun? Ya ada, kalau cuma buat beli kendil. Ya udah, besok tolong beliin kendil ya Bun ke pasar.
Oh ya, sama siapin kamar kosong, Bun. Iya ya. Pagi harinya, Nia pergi ke pasar untuk membeli sayur dan juga kendil sesuai permintaan suaminya. Ini ya kendilnya. Udah Bunda beliin. Dapat berapaan, Bun, kendilnya? 20 ribuan ya. Itu bambu buat apaan ya? Oh ini, nanti Bunda juga bakalan tahu. Kita buka sama-sama aja di kamar. Bun, bangun Bun. Ayo kita masuk ke kamar, Bun. Ada apa sih ya? Kita kan udah di dalam kamar. Maksudnya pindah ke kamar sebelah, Bun, yang udah Bunda bersihin tadi. Oh, mau ngapain sih ya? Udah cepetan, ayo ikut aja, Bun. Iya. Setelah semua persiapan ritual selesai, Aldi lalu membuka bambu yang telah ia dapatkan sebelumnya. Tak lama kemudian, muncul sesosok makhluk yang keluar dari bambu tersebut. Mama. Ya, makhluk ini kok manggil aku mama ya? Udah, jangan takut, Bun. Kalau dia nanti minta sesuatu, turutin aja, Bun. Karena sebentar lagi, hidup kita akan jaya, Bun. Meski diselimuti rasa takut, Nia terpaksa menyusui makhluk tersebut karena tak ingin hidupnya susah terus-menerus. 1 jam kemudian, makhluk itu masuk ke dalam kendil yang sudah disiapkan sebelumnya. Bun, kalau gitu ayah pergi dulu ya. Emangnya mau pergi kemana ya? Tengah malam kayak gini. Ya cari uang lah, Bun. Paling jam 4-an subuh baru pulang. Oh ya udah, hati-hati ya. Bunda mau tidur lagi kalau gitu. Masih ngantuk banget ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bun, coba lihat, Bun. Apa yang ayah bawa? Hah? Banyak banget ya uangnya. Uang dari mana ini? Ayah habis bobol rumah orang. Bukanlah, Bun. Ini uang hasil dari pasar-pasar, Bun. Wah, kalau kayak gini, kita bisa bayar utang gaji karyawan ya. Bukan cuma hutang aja, Bun. Belanja apapun yang Bunda mau juga bisa. Di malam Selasa Kliwon berikutnya, Nia kembali menyusui makhluk itu. Setelah Nia selesai menyusui, Aldi kembali melakukan aksinya di kampung sebelah. Dan tak lama kemudian, tas yang dibawa oleh Aldi penuh dengan uang. Ini beneran ya? Totalnya 70 juta. Ya beneran lah, Bun. Masa bohongan? Kalau tiap hari gini terus, kita bisa jadi kaya raya ya. Kan ayah udah bilang, Bun, kalau hidup kita bakalan jaya lagi. Inilah buktinya. Berjalan 3 bulan memelihara tuyul, hidup Aldi dan Nia semakin jaya. Mereka sering berfoya-foya dengan sering berbelanja online di saat orang lain sedang kesusahan karena corona. Ya, gimana kalau kita buka usaha lagi? Biar tetangga-tetangga kita nggak curiga. Lah, buat apa kita bikin usaha lagi, Bun? Lawang kita udah kaya raya kayak gini, ngapain capek-capek bikin usaha? Bukan masalah itu ya. Makanya kalau orang ngomong itu didengerin dulu. Takutnya tetangga-tetangga itu curiga ya. Kita nggak kerja apa-apa, tapi bisa beli barang ini itu. Apalagi sekarang cari duit susah gara-gara corona. Ya ibarat kata buat kedok aja gitu. Oh gitu toh, Bun. Ya udah, terserah Bunda aja lah. Sejak hari itu, Aldi dan Nia membuka usaha keripiknya kembali hanya untuk menutupi praktek pesugihan mereka. Namun beberapa bulan kemudian, Bunia, makin hari kok makin kurus aja. Padahal itu udah enak. Mau beli apa aja bisa, tinggal tunjuk. Ya emang kenapa? Masalahnya apa, Bu? Kok ibu ngomongin saya? Jangan-jangan kalau di belakang sering ngomongin saya juga ya? Ya enggak, aneh aja gitu loh. Orang hidup udah enak, mau beli apa-apa keturutan semua, kok badannya makin kurus. Apa nggak bahagia tak sama suaminya? Ya, tadi pas Bunda belanja ke warung, ada tetangga yang ngomongin kita ya. Kayaknya dia curiga sama kita deh. Maksudnya curiga gimana, Bun? Emang dia ada bukti kalau kita pelihara tuyul? Ya, bukan kayak gitu ya. Lah terus curiga apa dong, Bun? Mereka curiga gara-gara badanku tiap hari makin kurus ya. Oh ya udah, Bunda cepetan ganti baju, Ki. Emang kita mau kemana ya? Ya, kita periksa ke puskesmas, Bun, sekarang. saat itu Aldi dan Nia bergegas pergi ke puskesmas terdekat. Namun hasil pemeriksaan semuanya normal dan tak ada penyakitnya. Bun, gimana Bun hasilnya? Katanya sih normal-normal aja ya, nggak ada penyakitnya.
Kok bisa Bun nggak ada penyakitnya? Makanya itu ya, Bunda juga bingung. Ya udah, besok kita coba periksa lagi ke rumah sakit yang lebih besar aja Bun. Iya ya. Keesokan harinya, Aldi dan Nia pergi ke rumah sakit untuk mencari tahu penyakit yang diderita oleh Nia. Namun saat berada di ruang tunggu, ada seorang kakek-kakek yang sejak tadi memperhatikan Nia dari kejauhan. Antrian nomor 23. Jadi saya sakit apa ya dok? Kalau berdasarkan hasil pemeriksaan, ibu nggak sakit apa-apa. Semuanya normal kok. Mungkin ibu cuma kecapean saja. Jadi saya cuma ngasih vitamin aja ini bu. Oh gitu ya dok. Makasih banyak dok. Iya, sama-sama bu. Gimana Bun kata dokternya? Sama aja ya. Kata dokternya juga nggak ada penyakitnya. Ya udah Bun, besok kita coba periksa ke tempat lain lagi. Dek, tunggu. Saya mau ngomong, Dek. Bapak ngomong sama saya tak? Iya, Dek. Saya mau ngomong sama kamu. Kalian suami istri bukan? Iya Pak, kami suami istri. Emang ada perlu apa ya? Ada sesuatu yang penting yang mau saya bicarakan sama kalian berdua. Kalau memang penting, kita bicarain di tempat lain aja Pak. Ketika itu, mereka langsung pergi dari rumah sakit dan berhenti di sebuah rumah makan. Sebenarnya Bapak mau ngomong apa? Saya kasihan melihat istri kamu. Kamu melihara tuyul ya? Maksud Bapak apa? Jangan asal nuduh ya kalau nggak ada bukti. Udah ya, udah. Kita dengerin dulu omongan si bapak ini. Siapa tahu yang disampaikan penting. Jadi, mau kamu ke rumah sakit yang mahal pun, atau rumah sakit yang sekelas internasional, tetap aja, kamu nggak bakal bisa menemukan penyakit istrimu sampai kapanpun. Karena sebenarnya, istrimu memang nggak ada penyakitnya. Maksudnya apa pak? Ya, karena kamu jadi kurus kering gini, itu karena kamu melihara tuyul. Emang Bapak punya buktinya apa? Asal kalian tahu, saat istrimu menyusui tuyul, yang dihisap bukanlah air susunya, melainkan darah dan dagingnya. Kalau kamu memang sayang sama istrimu, cepat kembalikan tuyul itu ke tempat asalnya. Iya Pak, mungkin saya akan segera kembalikan tuyul itu ke tempat asalnya. Tapi sebelumnya, apa kalian ada perjanjian seperti tumbal atau yang lainnya? Nggak ada Pak, nggak ada perjanjian sama sekali. Ya sudah, kalau nanti kamu sudah kembalikan tuyul itu, segera hubungi saya. Ini nomor HP saya. Iya Pak. Keesokan harinya, Aldi pergi ke rumah seorang kuncen untuk mengembalikan tuyul yang sebelumnya ia pelihara. Sesampainya di rumah, Aldi lalu bergegas mengabari Pak Jarwo. Halo Pak. Iya, halo. Gimana? Sudah kamu kembalikan tuyulnya? Sudah Pak, sudah saya kembalikan ke tempat asalnya. Oh ya sudah kalau gitu. Sekarang kamu dan istrimu lakukan sholat taubat agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Baik Pak. Semenjak Aldi dan Nia bertobat, harta hasil pesugihan yang mereka dapatkan satu persatu mulai lenyap. Bahkan mobil mereka pun dibawa kabur oleh temannya sendiri. Bu, udah dengar gosip terbaru nggak Bu? Gosip apaan, Bu? Itu loh Bu, soal Bu Nia. Dengar-dengar katanya mereka lagi bangkrut dan jatuh miskin lagi Bu. Yang bener, Bu. Ya beneran Bu. Aneh nggak sih Bu? Mereka jadi kayanya cepet, terus miskinnya juga cepet. Karena banyaknya omongan dari tetangga-tetangga, Aldi dan Nia akhirnya memutuskan untuk pindah rumah.